Kadang-kadang orang itu pelaku riba ketika dia tobat, seringkali orang tobat dari dosa riba gara-gara ajur, usahanya ajur, rumah tangganya ajur, hubungan sama orang tua ajur, baru dia tobat, baru dia sadar gara-gara riba ini begini. Loh, dia dikasih ancur sama Allah, tapi untuk menjadi lebih baik, ancurnya dia dalam urusan dunia, saya mau tanya, itu kebaikan buat dia apa keburukan buat dia? Kebaikan. Daripada dikasih lupa sampai jadi Fir'aun, Namrud, Gorun, mati tetap soge, tapi mati. Orang kalau mati nggak soge mana? Fir'aun itu matinya dalam keadaan kaya itu, tapi yo, nanti manfaatnya soge ini. Namrud mati dalam keadaan kaya, Gorun mati dalam keadaan kaya, kutuk melarat dadak mau mati, ndak kaya, tapi mana manfaatnya? Dikasih lupa sampai akhir umurnya. Lah kalau ada orang dikasih sadar sebelum dia meninggal dalam keadaan sadar, berarti kejatuhan dia dalam urusan dunia itu adalah kenikmatan sebetulnya bagi orang yang cerdas, bagi orang yang titen, bagi orang yang peka. Alhamdulillah. Kadang-kadang niatnya maksudnya Allah itu pelaku riba dibuat ajur, ngeresi dari harta yang haram, mulai dari nol kamu, sehingga kamu tumbuh berkembang dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Tahu nggak kenapa? Pondok pesantren dulu, kiai-kiai dulu, habaib dulu punya santri manfaat semuanya, karena dulu nggak ada bank, dulu, sehingga nggak ada yang nyerempet dengan subhat. Bagaimanapun juga harus kita akui, naruh uang di bank itu subhat, nggak bisa dipungkiri itu. Kenapa? Uangnya kita diputar untuk berlaku riba kan? Loh, saya niat nabung, saya nggak ngambil bunganya, ya itu subhat. Kalau ngambil bunganya jelas haram. Saya naruh nabung titip, tapi uangnya kamu diputar oleh pihak bank untuk apa? Ngasih pinjaman, bunganya sekian, masih pinjaman, itu pakai uangnya kita itu. Berarti kan nyerempet. Dari situ makanya kita dijanjeni bunga. Perkara nggak kita ambil berarti kita subhat. Itu harus kita akui. Ulama dulu nggak ada bank. Jadi nggak ada yang nyerempet dengan subhat, apalagi nyemplung sama yang haram. Sehingga santri-santri dulu lebih manfaat daripada santri-santri zaman sekarang. Itu gambarannya. Sebagai penutup ya, saya cerita sedikit. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri. Ketika beliau sebagai santri, itu setiap hari makan kurma dicampur minyak wijen. Ya kalau kita memang nggak doyan, ini kan makanan yang lumrah di Arab. Kurma campur minyak wijen makan. Bendino ngono. Ibarat orang sekarang kalau santri itu mangane iwak asin tok. Tahu tempe nggak pernah, daging apalagi, ayam nggak pernah. Sekali waktu ada tetangga pondok yang ngasih kepada Al Habib Hasan dan teman-teman beliau daging. Tapi subhanallah, dicukupi gitu loh. Wes mulai sekarang santri-santri makan daging, biayanya setiap hari urusannya saya. Makan daging seneng, tapi ibadah yang biasa mereka lakukan kok kendor. Semangat istiqomah kok kendor, kok seje ya. Diteliti dari mana ini? Ternyata jangan-jangan dari roti ini. Wis gini aja sudah, pedot. Perjanjian MOU kerjasama kita sama dia, ditanggung nafkahnya kita selama di pondok dengan daging. Enggak, wis mending balik ke kurma sama wijen bendino. Kuru tapi niat ibadah, ilmunya manfaat. Lebih baik daripada saya makan daging gemuk tapi manfaatnya nggak ada. Dikembalikan, akhirnya semangat lagi. Itu orang dulu itu. Jadi saking tingginya ibadahnya mereka, mudhun titik kerasa.